Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pertemuan yang kedua hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jadi alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, pengertian iman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Pada hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan pada Asmaul Husna. Ya, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.5, itu memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adal, dan Al-Akhir. 4.3, berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adal, dan Al-Akhir. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada 7 Asmaul Husna ya. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. 1. Mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adal, dan Al-Akhir. Yang kedua adalah mampu menunjukkan contoh perilaku, keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Yang keempat adalah mampu menceritakan kisah teladan yang mencerminkan keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Jadi itu 4 indikator dari pembelajaran kita pada materi ini. Ya, kita langsung masuk kepada materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama ini adalah tentang pengertian Asmaul Husna ya. Yaitu berasal dari 2 kata, asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keagungannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 sebagai dalil tentang Asmaul Husna ini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, ini hadis tentang Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini hadis tentang Asmaul Husna. Yang keempat adalah makna Asmaul Husna yang 7 ya. Jadi masing-masing akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa artinya maha mulia,
maha dermawan atau maha pemurah. Secara istilah, Allah maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Dalam surat Al-Infitar ayat 6 ya, dalam Al-Quran. Ini tentang sifat Allah Al-Karim. Selanjutnya yang kedua adalah sifat Allah Al-Mu'min ya. Secara bahasa artinya pembenaran, ketenangan hati dan aman. Jadi Allah maha pemberi rasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu, seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ya, yang ketiga adalah Al-Wakil ya, yang mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Ya, jadi Allah itu mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Az-Zumar ya, ayat 62. Jadi makna al-wakil itu adalah kita bertawakal ya, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawakal itu bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian atau berdiam diri, tidak ya, atau bersikap malas, tidak. Jadi setelah kita berbuat, bertindak, barulah kita bertawakal. Yang keempat adalah Al-Matin ya, artinya maha kukuh. Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Jadi oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Ya. Firman Allah, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Sungguh Allah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Selanjutnya Al-Jami', ya. Secara bahasa yang maha mengumpulkan, menghimpun. Jadi bahwa Allah mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat kelak.
Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Ini artinya ya. Nah, jadi gambarannya itu seperti musim haji ini. Orang wukuf di padang Arafah. Itu padang mahsyar di dunia itu. Yang keenam adalah al-adl ya. Maha adil. Jadi keadilan Allah itu bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun ya. Nah, ini firman Allah dalam Al-Quran tentang keadilan Allah. Surah Al-An'am ayat 115. Yang ketujuh, Al-Akhir, yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekalnya surga, neraka, dan apa yang ada dalamnya. Ya, surga termasuk makhluk Allah, ciptaan dengan ketentuan. Ya. Ini dalilnya ya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ya. Jadi semua kehendak Allah ya, terhadap makhluknya ini. Semua makhluk itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Nah, ini makna al-akhir ya. Asma Allah yang ketujuh yang di pembahasan ini ya. Ya, berikutnya ini perilaku mulia berdasar Asmaul Husna ya. Yang pertama adalah menjadi orang yang dermawan ya. Sifat dermawan adalah sifat Allah Al-Karim, maha pemurah ya. Yang kedua adalah menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman bagi yang lain. Yang ketiga adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wujud dari meneladani sifat Allah Al-Wakil. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah Al-Matin dapat berupa hal-hal sebagai berikut ya. Tidak mudah terpengaruh oleh rayuan orang lain, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan, berkarakter pemimpin. Nah, ini yang kelima. Perwujudan karakter pemimpin ini adalah sifat dari Allah Al-Jami' ya. Di antaranya mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam adalah berlaku adil ya.
Bagaimana perwujudannya? Tidak memihak, membela orang yang bersalah misalnya, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Yang ketujuh adalah menjadi orang yang bertakwa ya. Bagaimana teladan sifat ini? Ya, merupakan teladan dari sifat al-akhir Allah ya. Selalu laksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan sebagainya, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah ya, bagian dari sifat yang patut diteladani dari sifat Allah al-akhir. Nah, ini kemudian rangkuman pembahasan ini ya. Jadi al-asmaul husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Yang kedua adalah dalam asmaul husna itu terdapat sifat-sifat Allah yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga adalah orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah di atas sebagai pedoman hidupnya. Yang keempat, Al-Karim artinya maha mulia, dermawan. Yang kelima, Al-Mu'min dapat dimaknai oleh Allah sebagai maha pemberi rasa aman. Yang keenam, Al-Wakil, pemelihara maha terpercaya. Yang ketujuh, Al-Matin ya, maha sempurna dan dalam kekuatan dan kekuatannya. Nah, kesimpulan yang ketujuh, yang kedelapan Al-Jami, yang kesembilan Al-Adal ya, maha adil. Yang ke-10 Al-Akhir ya, berarti zat yang maha akhir. Ya, ini 10 rangkumannya ya. Yang terakhir silakan evaluasi ini dikerjakan ya. Ya, uji pemahaman ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita meneladani al-asmaul husna al-karim? Yang kedua, jelaskan manfaat dari meneladani asmaul husna al-wakil. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meneladani asmaul husna al-adil? Yang keempat, bagaimana strategi kita untuk dapat meneladani al-asmaul husna al-matin? Yang kelima adalah jelaskan manfaat dari meneladani asmaul husna al-akhir ya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Guru. Silakan kalian kerjakan evaluasi yang terakhir itu. Sekian dulu. Wallahul hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.